Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, hari ini kami berada di Bank Sumsel Babel, cabang Indralaya. Bank Sumsel Babel, cabang Indralaya, Oganilir. Pada saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Wendy Dwi Ayu Suryanti. Ya, selamat sore, pagi atau siang ini nanti? Siang, siang ya. Siang menjelang sore. Oh, siang menjelang sore. Terlalu panjang namanya, Ibu. Iya, Pak. Ya. Itu buletinnya lama itu waktu Lama. Pak. Beliau ini adalah pemimpin Bank Sumsel Babel cabang Indralaya. Betul. Ini namanya, Ibu, kalau saat ini kan tesnya sudah digital ya. Betul. Apa kita bikin lingkaran hitam-hitam itu? Heeh. Bisa 1 jam ini, Bu. Bener. Jadi saya kan SMA waktu itu pertama kali di komputerisasi untuk ujian SMA. Nah, itu zaman angkatan saya SMA. Nah, waktu itu launching lah ya. Ya, launching. Waktu kita ujian ya, iya, orang lain udah mulai ngerjain, saya masih ngelingkerin gitu, Pak. Karena saking panjang nama tuh. Ya. Dan nggak cukup pula kotaknya kan? Oh. Iya. Ya, jadi kotak yang disediakan di lembaran itu tidak cukup. Tidak cukup, saking panjang nama. Panjang. Nah, artinya ini sebuah nama mungkin pemberian orang tua, mungkin Betul. ada filosofinya. Filosofi ya? Filosofi. Nggak ada sih. Kalau Wendy ya kebetulan malu sih ceritanya di sini ya. Kalau Wendy, jadi bapak saya lihat ada sekretaris. Kalau dulu kan bapak saya kerja di Pertamina. Kebetulan lagi dinas, lihat ada sekretaris direktur namanya Wendy, cantik. Oh yaudah, nama anak saya Wendy. Terinspirasi dari iya, situ. saya nggak malu nih ceritanya. Kalau Dwi karena saya anak kedua. Oh. Ayu karena ibu saya kan asli orang Palembang. Dia pakai Raden Ayu. Gelar itu ya. Karena bapak saya bukan orang Palembang, jadi Ayunya disematin di situ. Suryanti, entah apalah itu ya, pokoknya Suryanti ya, kayak nama Jawa kayaknya. Jadi dari kalimat demi kalimat ada maknanya. Betul. Sudah berapa lama, Bu, tugas di menjadi pimpinan Bank Sumsel cabang Indralaya? Kalau untuk cabang Indralaya itu tahun ini pas tanggal 23 nanti saya 1 tahun. Berarti hari ini saya 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Berarti sudah ulang tahun tugas di sini. Betul, hari ini. Hari ini. Pas pula wawancara hari Pas ini. wawancara hari ini. Pas wawancara Jadi, hari ini. 1 tahun. Ya? Betul. Sebelum di Indralaya, Bu, sudah pernah tugas di mana saja? Kalau bicara Bank Sumsel, ya kita kayak tentara ya, pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Jadi sebelum ini saya jadi pimpinan di Musirawas. Oh, Musirawas. Betul. Sebelumnya lagi pernah di Prabu Muli. Prabu Muli. Terus pernah juga di kantor pusat. Oh, kantor pusat. Tapi paling lama tugas selama saya kerja di Bank Sumsel itu di Pagar Alam sebenarnya. Pagar Alam. Hampir 4 tahun saya di Pagar Alam. Hampir 4 tahun. Ya, kalau cabang lain biasanya kisaran 2-3 tahun, 1 tahun lebih gitu. 4 tahun lama itu, Bu. Iya, hampir 4 tahun. Artinya sudah bisa bahasa Pagar Alam. Logatnya masih ada. Kira-kira. Lo mau mana kabar? Oh, mau mana kabar? Masih terbawa lah, Kak. Oh, masih. Iya. Kalau di daerah ini lemah, dah harus bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu harus, cuman kalau lagi ngobrol sama nasabah kan kebanyakan pakai bahasa daerah. Ya, harus mengikuti. Nah keluar nih. Pelayanan. Bukan Aus Kayu ini Pagar Alam ini. Jadi Pagar Alam, Sekayu. Kan. Kalau Prabu Muli biasa, Bu. Ya? Prabu Muli karena ada terlalu lama, 9 bulan 9 saya. bulan. Mungkin ada makanan, Bu, yang disukai dari kota Pagar Alam? Pagar Alam. Salamnya buat orang Pagar Alam. Pagar Alam. Kalau di Pagar Alam apa ya? Kalau dulu biasanya orang nitipnya teh, kopi. Oh, teh, kopi. Itu memang enak tehnya Pagar Alam, kopi Pagar Alam itu memang khas Pagar mereka Alam. Kan. Terus ada akar teh ya dulu ya. Oh, akar teh ya. Ya, Memang kan suka bawa. ada di sana, Betul, suka bawa pokat. Oh, pokat. Aku justru sebelum pokat Linggau, taunya pokat Pagar Alam. Oh. Kalau yang lain ya standar sama lah ya. Sama. Tapi kalau khasnya mereka kan kopi sama teh ya. Kalau di Oganilir kan ada Pindang, Nah, itu Pindang dia. Pegagan. Nah, kalau di Pagar Alam sebelumnya?
Bukan pindang ya, pindang ada, cuman kalau khasnya itu bukan pindang mereka tuh, justru yang apa kayak lele ya, istilah di sana. Oh, lele. Apa kayak yang kecil-kecil kayak siput itu? Ya, lele. Nah, lele kan. Oh, lele. Nah, orang biasanya ke sana atau orang kantor pusat kalau lagi main ke Oh, makan lele. cari lele ya. Enak itu, Bi. Aku udah makan, Kak. Cuma liatin orang makan aja saya. Oh, itu, Bi. Cuman khasnya itu. Artinya Ibu sudah keliling Sumatera Selatan. Udah, Babel juga udah. Ya. Pernah Sungai Liat juga saya. Sungai Liat. Sudah, pernah juga. Berarti sudah keluar Sumatera Selatan juga. Pernah. Tadi sampai juga apa? Kabupaten paling ujung Sumatera Selatan, Musirawas ini. Betul. Batu Raja pernah juga. Oh, Batu Raja. Sudah. Heeh. Artinya sudah keliling, Mbak. Alhamdulillah sudah. Sudah. Nah, kalau di Bank Sumsel itu karyawan bank lah kira-kira. Kan harus pelayanannya gimana, Bu? Betul. Nah, misalnya kalau melayani nasabah itu seperti latihan tentara, ya mungkin ya orang agak gimana lah gitu, Bu. Takut ya Pak Ya, ya, takut main ke lah. bank takut ya kalau kita. Dibentak lah kan. Iya, baru masuk. Ngapa Pak? Nah, ada apa, Pak? Nah. Mau nabung ya? Kan itu. Nah, kalau mungkin ada semacam pelatihan atau apa ya untuk pelayanan nasabah itu gimana, Betul. Bang Sumsel? Jadi secara general kan perbankan ini dari tahun ke tahun itu pasti ada perubahan karena ada perubahan gaya apa tuh perubahan di masyarakat, Perubahan di masyarakat. terus daerah juga Ya. berpengaruh tuh terhadap cara layanan. Tapi apapun itu sebenarnya kalau di tiap perbankan itu ada namanya standar layanan. Standar layanan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke bank manapun ya standar layanan, kalau yang dinamakan standar itu ketika masuk itu pasti si satpam menyapa. Ya. Baru nanti diarahkan ke CS dan teller. Yes. Nah, itu kan namanya standar layanan. Ya. Tapi setiap bank itu punya khasnya gitu, Pak. Khasnya. Khas sendiri-sendiri. Dicampur dengan budaya kerjanya. Kalau di Bank Sumsel ini kita ada macam-macam nih, Pak. Ada 3S, senyum, salam, sapa. Oh. Ya, cerah, cepat dan ramah. Tapi yang terbaru sekarang adalah PACA, BSB PACA. Pajak itu Profesional, profesional. amanah, customer focus, agility, dan kolaboratif. Jadi 5 nilai ini itu yang harus dipunya oleh karyawan Bank Sumsel Karyawan Bank Babel Sumsel. dalam melakukan layanan maupun penjualan produk. Gitu. Tanpa terkecuali seluruh. Tanpa terkecuali, karyawan. mulai dari pimpinan sampai yang bawah itu harus berpedoman pada PACA tadi. Oh, pajak tadi. Ya, jadi nanti kalau kebetulan Pak Rian ikut acara Bank Sumsel, nanti slogan budaya kerja Slogan kita budaya kerja. 2024. Apa sih, Bu? Keunggulan Iya. Bank Sumsel biar masyarakat ini, wah kita nabung di Bank Sumsel saja seperti itu kan, atau ada seperti bonus misalkan agar nasabah itu apa ya, semangat tertarik, atau ada program tercepat. Nah, jadi mungkin masyarakat di luar sana mau kepingin tahu, wah kalau gitu kami mau nabung di Bank Sumsel saja. Betul. Seperti itu. Jadi gimana? Kalau keunggulan kita pasti ada. Ya. Ya. Kita mulai aja nih contoh dari produk tabungan nih. Andalan kita adalah tabungan pesirah. Oh, tabungan Ya, pesirah. kalau tabungan pesirah itu ada undiannya. Kalau dibandingkan dengan bank lain undiannya satu Indonesia. Kalau kita kan per cabang itu ada undiannya. Oh, per cabang. Betul. Kalau ya saya nggak bisa sebut bank lain ya. Kalau Ya. bank lain kan setahu saya itu kadang per wilayah. Jadi kan besar itu pool pemenangnya, ya paling yang ditarik cuman berapa kan. Kalau kita kesempatan menangnya lebih banyak. Kalau per se-Indonesia tadi kan kecil. Betul. Kalau kita itu lebih banyak kesempatannya. Cabang kita kan ada 27 dan semuanya itu sudah mengundi itu, Mas. Oh, mengundi. Betul. Jadi yang dapat mobil tuh kesempatannya ya ada 27 kesempatan 27 gitu. kesempatan. Iya. Yang mau dapat motor itu kan ada 2 tiap kali pengundian. Nah, itu plus capomnya juga ngundi kalau di kita. Jadi di Bank Sumsel Babel itu untuk tabungan pesirah itu banyak hadiahnya. Banyak hadiah. Betul. Terus cara menabungnya juga gampang. Saldo minimumnya juga
termasuk murah. Murah. Dan fasilitasnya tuh sama kayak bank-bank lain. Kita ada mobile banking, kita ada internet banking, ada SMS banking. Jadi karena kita ini bank daerah, kita berusaha dekat dengan nasabah ya, Pak Rian ya. Jadi kita tawarkan beberapa benefit dan kita tuh mau merubah mindset bahwa Bank BPD itu ada untuk masyarakat. Jadi kan jangan kesannya Bank BPD itu banknya ASN gitu. Nah, itu tuh orang suka salah tuh. Sangkanya cuman untuk melayani pegawai negeri, padahal enggak, kita masyarakat umum juga melayani. Itu baru pesirah. Belum lagi tabungan Simpeda. Di tabungan Simpeda. Simpanan untuk yang tidak ngambil pesirah itu bisa pilih Simpeda. Keunggulannya dia setoran awalnya lebih murah, cuma lebih murah dari pesirah. Betul, di bawah pesirah. Fungsinya sama semua, dapat kartu ATM juga, dapat SMS banking, mobile banking, internet banking, dan ada undiannya juga. Undian. Betul. Ini beda, Bu. Beda. Undian pesirah dengan undian Simpeda beda. Simpeda beda lagi. Beda lagi. Jadi mulai tahun ini ada undian Simpedanya. Ada. Itu baru 2 tabungan. Kita baru ada lagi namanya Pesirah Raden. Pesirah Raden. Pesirah Raden itu pesirah untuk rencana masa depan. Jadi kalau kita tahu di bank-bank sekarang kan ada blending antara tabungan dengan asuransi. Nabung untuk anak sekolah 10 tahun gitu kan, ada tuh biasanya di seperti asuransi. Betul. Nah, di kita udah ada juga. Launching itu kalau di OI bertepatan dengan HUT OI kemarin. HUT OI. Di Januari. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten OI kita kalau ditadu dengan cabang-cabang lain kita udah di posisi 3 besar. 3 besar. Iya, 3 besar. Di bawah Palembang, di bawah cabang Palembang dan cabang provinsi ya di Rifai. Itu luar biasa loh, saya apresiasi sekali. 3 besar se-Sumatera Selatan. Betul. Luar biasa itu, Bu. Plus bubble pula. Nah, kita di posisi 3 sampai dengan bulan ini masih di posisi 3. Masih posisi 3. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih juga Pak Rian untuk atensi dan support masyarakat Ogan Ilir ya terhadap launching Pesirah Raden kemarin. Jadi kita launching, alhamdulillah peminatnya juga banyak. Kalau Pesirah Raden ini seperti tabungan biasa atau gimana nih? Jadi dia itu tabungan untuk rencana masa depan, bedanya dia bisa kita debit dari tabungan yang sudah ada. Auto transfer kan kalau orang nabung harus datang ke, kadang-kadang kan harus datang ke kantor, nabung atau mindahkan dari ATM pakai mobile banking. Kalau itu enggak, jadi bikin perjanjian kita auto debit dari tabungan yang sudah ada. Betul. Jadi nggak repot-repot lagi. Pokoknya udah tahu, misalnya kontraknya selama 1 tahun nih Pesirah Radennya, dipotongnya berapa dan sampai berapa lama. Bisa sampai 20 tahun ya. Kalau tabungan Pesirah dengan Simpeda, terus tabungan uang masuk pertama kali Pak? Iya. Itu berapa paling minimal? Kalau minimal untuk Pesirah biasa itu berarti 200.000. 200.000. Betul. Kalau untuk Simpeda bisa 50.000. 50.000. Terus untuk Pesirah Raden 100.000 juga bisa. 100.000 bisa. Nah, terus kan sudah 3. Banyak lagi nih keunggulan. Itu dari sisi tabungan ya. Saya belum bicara masalah e-channel kita. Kita punya mobile banking yang fiturnya terus ditambah nih. Jadi kemarin di kantor pusat itu baru launching dompet digital. Jadi kita sebelumnya sudah bisa dari mobile banking kita itu isi GoPay. Nah, sekarang perluasannya bisa OVO, bisa ShopeePay, bisa link aja. Oh gitu. Iya, jadi untuk mempermudah. Betul, karena kan zaman sekarang tidak kita pungkiri ya, berdampingan tuh kayak Dana, link aja, OVO. Kita udah punya rekening bank, pasti punya juga OVO atau GoPay kan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Betul, lintas platform kan. Nah, itu kita sudah bisa. Terus kita juga bisa tarik ATM tanpa kartu. Yang penting punya mobile bankingnya. ATM tanpa kartu. Betul. Jadi kalau misalnya ternyata expire nih ATM-ku. Kan kalau mau ganti nunggu dulu nih sebentar. Makan waktu.
Atau misalnya di hari Minggu nih, Ya. tiba-tiba mau tarik, ternyata kartunya expire. Nah itu bisa tarik tanpa kartu. Yang penting punya mobile banking. Oh, ada semacam barcode seperti itu. Betul, Oh. nanti ada kode, nanti diambilnya di mobile bankingnya, tinggal masukin ke mesin ATM-nya. Nah, ini baru tahu kami nih, Bu. Nah, itu. Ini salah satu apa ya, kemudahan-kemudahan yang sudah dimiliki oleh Bank Sumsel. Betul, Terus kalau ATM itu ada jenisnya ya. betul. Nah, itu jenis apa saja, Bu, yang dimiliki oleh Bank Sumsel? Jadi kita ada yang biru, ada Biru. gold, platinum, dan namanya ada prioritas. 4 jenis. Ada 4. Ini bedanya apa saja, Bu? Yang pasti perbedaannya itu dari limit penarikan, terus dari biaya administrasi bulanannya, Nah, sama kalau yang prioritas keunggulannya itu lebih banyak ya, dia bisa masuk lounge di Jakarta, di Batam, di Jogja. Dan ada beberapa benefit lain panjang lah ya sebenarnya detailnya. Cuman kita Bank Sumsel Bubble bertekad untuk apa yang orang bisa kita juga bisa gitu. nah kalau kan ada semacam potongan apa ya, potongan ATM. Ya, Kalau di Bank Sumsel ini berapa tarifnya? yang birunya per bulannya 1.000, 3.000, berarti gold. Gold 3.000. 1.000, 2.000, dan 3.000. Oh, yang 1.000 1.000 itu yang biru. Kalau yang gold 2.000. 2.000 Kalau yang platinum itu 3.000. Platinum 3.000. Itu baru potongan kartu ya. potongan kartu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menambah fasilitas seperti masang mobile banking, itu ada potongannya lagi. Potongan lagi. Biaya administrasi buku tabungan, Betul. buku rekening itu sempeda 7.500. Nanti kalau dia pasang berarti ATM-nya platinum, berarti tambahin 3.000. Oh, tambah 3.000. Ah, kayak gitu. Oke. Kalau yang apa tadi, Bu? Pesira Raden? Ya. Tidak ada biaya. Oh, tidak ada biaya. Betul. Malah asuransinya kita pasang gitu, gratis. Oh, gratis. Betul. Jadi kan kalau produk-produk yang umumnya itu kan kita bayar setor asuransinya plus setoran untuk bulanannya kan. Untuk bulanan. Kalau di Pesira Raden enggak, kita cuma setor untuk ya berapa yang kita mau tabung. Untuk asuransinya ditanggung oleh bank sampai dengan sekarang. Asuransi. Ya. Jadi itu sudah terproteksi kalau untuk Raden. Nah, kalau masyarakat mau pinjam, ya biasanya ya di bank itu ada syarat-syarat khusus. Betul. Nah, kalau di Bank Sumsel ini, Bu, untuk misalnya pinjam usaha, mengembangkan usaha, nah ini gimana, Bu? Jadi kalau untuk produk pinjaman itu kan sebenarnya bermacam-macam nih Ya. di Bank Sumsel Bubble. Jadi kita bukan cuman ini ya, cuman untuk ASN minjem. Wah. Sebenarnya banyak juga orang yang takut datang ke Bank Sumsel, Ya. dikiranya cuman untuk ASN. Padahal kita ada KUR, Betul. ada KUK Pedes, ada kredit Oh, investasi, ada KUR ada juga. macam-macam. Ya, yang pasti syarat ketentuan berlaku Ya, ya untuk syarat masing-masing ketentuan produk. Tapi yakinlah kalau untuk di Bank Sumsel Bubble itu masyarakat datang aja nggak apa-apa tanya. Oh. Kadang orang takut kan datang Ya. ke bank, Bu malu nanya. Malah kita justru seneng tuh Pak, nggak apa-apa Betul, tanya. Datang, kalau di cabang Indralaya silakan naik ke lantai 2, itu ada bagian kredit. Itu petugasnya banyak tuh keliling tuh. Mau siapa boleh ditanya. Gitu. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ternyata di Bank Sumsel Bubble ini ya ada juga pinjaman untuk masyarakat seperti KUR. program KUR. Betul. Gitu. Karena selama ini, Bu, asumsi dari masyarakat bahwa Bank Sumsel ini ya khusus pegawai-pegawai, ya. itu bagi apa, ASN, Betul. pejabat, nah seperti itu. Jadi seolah-olah masyarakat ini agak segan seperti itu, Bu. Takut ya datang ke Ya, banknya ya. takut ke Bank Sumsel. Betul. Karena ya sudah tertanam di otak mereka itu Bank Betul. Sumsel ini untuk kalangan menengah ke atas Pas. gitu. Dan sebenarnya untuk pensiunan juga ada kita. Pensiunan ada. Betul. Jadi sebenarnya luas ya produk pembiayaan kita. Cuman memang orang karena kesan ya balik-balik ke branding ya Mas. Ya, Nah, brandingnya kita kan karena namanya BPD, betul. Bank Pemerintah Bank Daerah. pemerintah. disangka- Istilahnya itu bank plat merah. Nah, disangkanya cuman cuman nasabah kita tuh khusus Ya. untuk ASN, padahal nggak ASN. semuanya bisa kok. Pinjaman itu kalau misalnya seperti KUR, Iya.
ataupun ada pinjam-pinjaman lain yang jelas itu Bu dari kelas menengah ke bawah. Ya. Ya, kelas menengah ke bawah. Nah, ini gimana Bu prosesnya? Kalau untuk KUR sebenarnya sudah dipermudah sama pemerintah ya, Mas. Yang penting ada usahanya. Kalau yang mikro sampai dengan batas tertentu itu tidak pakai jaminan, tapi mulai dari batas ada juga ketentuannya di pemerintah itu harus pakai jaminan. Begitupun KUR kecil. Tapi yang pasti harus ada usahanya dulu. Karena kan pasti kita survei ya, biasalah di mana-mana juga gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya KUR ini itu hebatnya program pemerintah ya. Itu mempermudah memotong beberapa ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di perbankan. Contoh mereka cukup pakai KTP, KK, surat nikah, surat keterangan usaha, dan kalau pakai jaminan ya harus pakai surat jaminan, gitu aja sih. Kalau dibandingkan dengan produk yang lain, dia lebih simpel sebenarnya secara syarat. Kalau untuk prosedurnya sama, tapi kalau syarat itu dipermudah sama pemerintah. Yang kalangan menengah ke bawah, artinya masyarakat bukan ASN, itu sekitar berapa persen? Kalau mungkin terkejut nanti ya dengar itunya. Kalau dulu itu perbandingannya adalah 60-40. 60. Itu di bawah tahun 2020. Bank Sumsel secara keseluruhan. Tapi ke sini justru rasionya terbalik. 40-60. Yang 40 masyarakat? ASN. Oh, ASN. Iya, yang masyarakat itu 60. 60. Betul. Oh, malah terbalik Bu ya? Iya, karena kan gini Mas, AS kan punya istri, punya anak. Ya kan mereka bawa tuh. Si istri ya kan ya ASN silih berganti. Betul. Kan, ada yang pensiun, nanti ada yang apa. Tapi kan jumlah yang keluarga yang nanti dibawa oleh nasabah yang sudah existing kan bertambah tuh. Jadi betul. Satu rumah punya satu SN, anggotanya 5. Betul. Nanti anaknya sekolah di Unsri jadi nasabah kita juga. Ya, betul. Kan kita ada kerjasama dengan Unsri dan beberapa beberapa universitas seperti Muhammadiyah, UIN, betul. Di universitas betul, Bina Dharma di Palembang, di ini kita udah jalin kerjasama tuh Mas. Kalau itu kan kerjasama katakanlah dengan apa ya, pemerintah Bu. Kalau kerjasama di kalangan swasta? Ada juga. Jadi sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang di luar kalau kita bilang pakem pemerintah itu ada kita. Ada. Oh, maksudnya itu apa? Lembaga pendidikan? Kebanyakan lembaga pendidikan ada juga perusahaan. Oh, ada juga perusahaan. Ada. Jadi itu tadi karena sekarang sudah berubah, kan zaman semakin maju dan masyarakat juga semakin terbukalah informasi ya mengenai Bank Sumsel Bubble. Jadi pooling market nasabah kita juga sekarang makin luas lah ya. Makin luas. Nah, terus kembali ke teknis Bu. Kalau kita menabung ya store tunai melalui ATM itu bisa Bu? Bisa. Oh, jadi kita sudah ada namanya CRM. Jadi cash machine ya. Jadi kalau lagi rame tuh di depan di teller, dan kita juga punya kantor yang di bawah cabang Indralaya itu ada di Tanjung Batu. Betul, dan ada di Tanjung Raja. Betul. Kedepannya kita akan juga memperluas lagi Mas, memperbanyak mesin-mesin CRM. Jadi masyarakat tidak langsung ke kalau lagi sibuk ya namanya kita kalau tanggal 1 pasti rame kan, orang gajian segala macam. Nah, nanti mereka bisa lari ke CRM. Mungkin yang sekarang kita harus sosialisasi itu adalah kadang-kadang kan masyarakat juga masih takut-takut tuh pakai mesin CRM. Ya ini masuk apa enggak? Tapi sebenarnya nggak apa-apa, transaksi di situ ya inilah aman lah. Betul. Mungkin ada laporan di situ Boy? Ada. Uang Anda terkirim. Ada nanti di layarnya ketika kita masukin uang ya. Nanti kan sebelum dia oke atau enggak nanti dibilang tuh lembarnya berapa, totalnya berapa gitu. Nanti kita bicara oke, udah masuk gitu. Nah, terus kalau ya ini karena apa ya? Teknis-teknis di lapangan lah. Betul. Masuk ATM. Telan. Nah, ini gimana? Sering juga itu. Kalau untuk
standarnya itu kan 14 hari, Kak. Oh, 14 hari. 14 hari kalau standar. 14 hari untuk melapor maksudnya. Bukan. 14 Jadi hari? kalau memang di situ ada satpam, misalnya kebetulan ngambilnya di depan nih. Ya. Ini kan pasti satpamnya selalu standby. Nanti Ya. tinggal bilang aja sama satpam, Pak, ini saya ketelan. Nah, nanti itu dicatat. Nah, nanti biasanya satpam ngelapor nih ke dalam. Ya. Nanti kita urus, Pak. Kalau standarnya 14 hari, tapi 14 biasanya bisa lebih cepat dari itu kok. Oh, 14 hari maksimal. Ya, 14 hari itu adalah standar kita untuk penyelesaian komplain sebenarnya. Penyelesaian. Apapun itu, ATM ketelan, misalnya transfer dari mobile nggak sampai, tiba-tiba, oh ini mati lagi transfer, Ya. tiba-tiba HP ku habis baterai, mati, gimana nih, nyampe nggak? Nah, itu bisa kita bisa kita layani. Jadi yang penting komplain aja. Komplain itu bukannya komplain marah-marah, oh itu bukan. Nanti datang ke bank, bisa ngomong sama security bisa, atau misalnya lewat HP pun bisa ya sebenarnya. Tapi biasanya nanti kita confirm ulang ya. Ya kan takutnya orang ngaku-ngaku tuh. Ya, betul. Nah, biasanya kita nanti konfirmasi ulang, nanti kita catat di form komplain kita. Kalau sudah kita laporkan, kita nih khawatir. Kenapa? Nanti dimanfaatkan atau ada orang yang apa ya, Iseng. jahat lah, iseng. Atau kok bisa diambil uangnya? Ini diblokir atau gimana nih? Nanti kita tanya, biasanya kita confirm, Pak, ini nanti rekeningnya mau diblokir atau enggak. Nanti itu tergantung dari nasabah. Misalnya, Mbak, aku nih kok ATM aku udah KTI, tolong Mbak blokir ke dulu. Nah, nanti kita konfirmasi dulu identitas si penelponnya, apa benar atau enggak. Kalau memang mau diblokir, kita blokir. Nanti tinggal besok boleh datang ke bank biasanya untuk diurus lebih lanjut. Terus kalau masalah nanti dimanfaatkan atau apa, perbankan ini kan sebenarnya by system, Pak Rian. Jadi apapun itu pasti ketahuan. Oh, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Nanti pernah ada komplain, nggak apa-apa lah kita cerita ya. Iya. Kok ini aku berkurang saldo? Aku nggak pernah kasih siapa-siapa. Nggak pernah narik gitu. Kan? Nanti gampang kok Pak, kalau kita dicek pasti ketahuan. Oh. Nah, biasanya itu dari intern nasabah sendiri biasanya. Tapi ya nggak terlalu banyak lah komplain-komplain kayak gitu, udah kurang ya. Jadi kalau sekarang sih ya paling komplainnya ATM ketelan, bener. ATM ya. Iya. Kalau kayaknya buru-buru. komplain yang lain, misalnya apa ya? Pernah itu Bu, tahu, waduh rekening saya sudah ada isinya nih. Oh, itu mah enak, berarti dapat hadiah dong. Tapi bukan, nanti petugas banknya telepon. Oh, kenapa? Pak, tolong dikembalikan. Kelebihan bayar. Iya. Oh, bisa. Bisa. Tapi jarang-jarang gitu ya. Jarang. Tapi kita selalu selalu bilang juga ke nasabah, kalau memang ada telepon dari yang mengaku petugas bank, tolong dikonfirmasi dulu. Tapi biasanya kita kasih kok, misalnya, Pak, Bu, saya ini dari ini. Kalau memang nggak percaya kan biasanya nasabahnya datang ke kantor. Benar nggak sih yang ini nelpon?